walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Para jamaah yang berbahagia, Allah berfirman, wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan tidaklah man di ayat ini maknanya tidaklah yang membenci terhadap millah Ibrahim kecuali orang yang bodoh atas dirinya. Para jemaah yang berbahagia, orang-orang yang membenci kepada millah Ibrahim, kepada agama Ibrahim, kepada apa yang diyakini dan diamalkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sesudah dia mengetahui akan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabiullah Ibrahim sebagai orang yang benar keyakinannya, sebagai orang yang lurus di dalam agamanya, sebagai orang yang bersih keyakinannya dari penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah yang membenci itu melainkan orang-orang yang bodoh, orang bodoh yang tidak suka terhadap apa yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak lain dakwah, keyakinannya, perilakunya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang perilaku, yang keyakinannya senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun juga. Kita masih ingat para jamaah yang berbahagia, dalam keadaan yang sangat kritis ketika beliau dilempar oleh Namrud dan pengikutnya ke kobaran api yang besar, dilempar, jedanya sedikit, dilempar, dia sampai api. Yang tentu sebagai manusia ada satu keadaan yang sangat khawatir. Nabiullah Ibrahim dalam keadaan yang demikian, dia mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, dan dialah sebaik-baik wakil, sebaik-baik pelindung. Keadaan dilempar itu, datang malaikat Jibril menawarkan jasa. Dalam riwayat yang sahih, malaikat Jibril mengatakan, alakal hajah. Dalam bahasa kita, apakah kamu butuh bantuan? Yang kita tidak ragu, malaikat Jibril itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Kalau menghancurkan Namrud kecil, memadamkan api, sesuatu yang ringan dan mudah. Alakal hajah, apakah kamu butuh bantuan? Dalam keadaan yang sangat kritis seperti ini,
Nabiullah Ibrahim mengatakan dengan perkataan sebagai bukti kokohnya imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, amma laka fala wa amma minallah fabala. Kalau itu amma minka, kalau itu dari kamu maka tidak. Kalau pertolongan itu dari Allah maka tentu fabala, maka tentu aku berharap akan pertolongan itu. Ini para jamaah yang berbahagia, seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang kokoh imannya, yang manakala kita perhatikan ketika seseorang dalam keadaan kritis, bukan kepada Allah menghadapnya, tapi kepada selain Allah dia berharap. Sehingga sampai ada orang mengatakan dalam keadaan kritis kepada seorang yang dianggap bisa menyelamatkan nyawanya, misalnya, dokter, tolong selamatkan nyawa anak kami. Berharap kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan keyakinannya yang kokoh itu, yang biasanya ditulis di rumah sakit Islam, perkataan Nabiullah Ibrahim yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfi. Ketika aku sakit, maka dialah Allah yang memberi kesembuhan. Kepada Allah berharap, dan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dia berpaling untuk mendapatkan kemanfaatan dan dijauhkan dari bahaya. Dan para jemaah yang berbahagia, Allah menjelaskan kepada kita perihal Nabiullah Ibrahim ketika di dunia dan di akhirat. Dengan Allah berfirman, وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Dan sungguh kami telah memilih dia, Ibrahim, di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah menganugerahkan kepadanya taufik untuk melakukan amalan-amalan sehingga dia menjadi orang yang terpilih di antara hamba-hambanya yang terbaik ketika di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Dan sesungguhnya di akhirat Ibrahim itu sungguh termasuk golongan orang-orang yang shalihin. Di dunia Allah Subhanahu wa ta'ala tinggikan derajatnya, menjadikannya sebagai nabi dan rasul. Allah menempatkannya sebagai ulul azmi. Allah menjadikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan gelaran Khalilur Rahman, kekasih Allah yang Maha Pengasih. Dan Allah meninggikan derajatnya di akhirat ke derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
hal ini diperolehnya karena keimanannya, ketakwaannya, istiqomahnya di dalam taat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman menunjukkan betapa sempurnanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam iman dan taatnya kepada Allah. Idza qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika dia berfirman kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam aslim. Kata-kata aslim, kata ulama, ay imtithalan li rabbi. Hendaklah kamu selalu melaksanakan terhadap perintah Rabbmu. Berserah dirilah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Ibrahim mengatakan aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri li rabbil alamin, kepada Rabb penguasa seluruh alam. Kata-kata aslamtu li rabbil alamin dikatakan oleh Syekh Rahman As-Sa'di rahimahullah ikhlasan wa tauhidan wa mahabbatan wa inabatan, fakanat tauhidun lillahi ma'adu. Ikhlas, mentauhidkan Allah, cinta kepadanya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia menjadi seorang hamba yang benar-benar mentauhidkan Allah. Dan mentauhidkan Allah adalah sifat orang yang mentauhidkan Allah, ikhlas, murni imannya, cinta kepada Allah melebihi kecintaan terhadap yang lainnya, dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang berbahagia, mentauhidkan Allah, berserah diri kepadanya, prinsip itu diwariskan kepada anak cucu dan keturunannya, disosialisasikan, disampaikan, diajarkan kepada anak-anaknya, dan diwasiatkan agar anak-anak dan cucunya senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan kalimat tauhid itu adalah kalimat yang kekal baginya dan bagi anak cucu keturunannya. Dan terus prinsip Nabiullah Ibrahim dan perilaku hidupnya diwarisi oleh anak-anaknya hingga sampai kepada Nabiullah Ya'qub alaihissalam, yang berwasiat pula Nabiullah Ya'qub dengan apa yang diyakini dan diimani serta diamalkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Para jemaah yang berbahagia, Allah katakan hal ini dengan berfirman, "Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub
dengan kalimatul baqiyah, kalimatul tauhid, dibimbingkan prinsip mentauhidkan Allah, prinsip taat kepada Allah, kepada anak-anak, hingga sampailah kepada Yakub, dan Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita bunyi wasiat Nabiullah Ibrahim yang diwasiatkan kepada anak-anaknya dan cucunya, yaitu wasiat, ya baniya, wahai anakku, inna Allah astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian ad-din. Allah telah memilihkan untuk kalian itu agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan kalian mati kecuali sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat yang hendaknya kita wasiatkan kepada anak kita, mengajarkan kepada anak-anak kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakinkan anak-anak kita adalah generasi yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berada di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anak-anak kita ketika kita tinggal, mereka amburadul dalam keyakinannya, terpedaya oleh paham pluralisme agama. Semua agama itu adalah sama, sehingga tidak perlu kita perhatikan ufuk keyakinannya, asalkan dia manusia di hadapan Tuhan adalah sama manusianya. Keyakinan itu tidaklah penting, maka ini adalah kesesatan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam meneguhkan kepada generasi sesudahnya bahwasanya Islam sebagai agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian meninggal dunia kecuali sebagai seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para jamaah yang berbahagia, maka sudah semestinya batallah perkataan orang Yahudi yang mengatakan Ibrahim itu Yahudi. Salah orang Nasrani mengatakan bahwa Ibrahim itu adalah seorang Nasrani. Nabiullah Ibrahim adalah seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang mewasiatkan tauhid itu kepada anak cucu dan keturunannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menolak prasangka orang-orang Yahudi yang juga mengatakan Yakub pun adalah Yahudi, kata orang Yahudi. Yakub itu adalah Nasrani, kata orang Nasrani. Maka Allah berfirman, am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut. Apakah kamu sekalian syuhada, menyaksikan, melihat, ikut
serta berada di tempat ketika Yakub berada di akhir-akhir kehidupannya. Kata-kata "am kuntum syuhada'a" ini adalah sebagai bantahan. Yang tentu mereka tidak ada yang hadir. Kok bisa mengatakan Yakub itu Yahudi, Yakub itu Nasrani? Tentu mereka tidak hadir. Kenapa mengatakan sesuatu yang dia tidak tahu? Apakah kalian hadir ketika Allah datang kepada Yakub al-maut? Makna Allah dalam ayat ini kata ulama, muqaddimatuhu wa asbabuhu, sebagai awal tanda-tanda akan datangnya kematian, atau nampak sebab-sebab dia menjelang ajalnya datang. Ketika itu, apakah kalian hadir? Dan ini adalah wasiat terakhir Nabiullah Yakub alaihissalam. Apa yang dikatakan oleh Nabiullah Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian ibadahi setelah aku mati? Maksudnya setelah nanti saya tiada, setelah saya meninggal dunia, siapa yang kalian hendak ibadahi nanti? Kamu menyembah siapa? Nabiullah Yakub ingin mendengar penegasan anak-anaknya. Siapa nanti yang akan ibadahi? Dan ini penting untuk tidak khawatir anak-anaknya menjadi generasi yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena para jamaah yang berbahagia, kita sangat prihatin. Satu contoh, ada generasi yang dipandang bahwiyahnya dia adalah seorang yang berpendidikan, karena statusnya seorang yang sedang mengampu, yang sedang belajar di bangku perguruan tinggi. Ketika membeli sesuatu, meminta barang yang dibeli dikreseki. Lalu dia mengatakan, kenapa saya minta barang yang saya beli ditempatkan di satu tempat yang sekarang ini kresek namanya, agar saya dapat peningset. Tahu peningset ya? Nek nggak dikreseki nggak oleh peningset. Peningset itu hadiah ketika dalam proses peminangan, pengikat, hadiah pengikat bahwa dia sudah dipinang, supaya saya dapat peningset. Ini kan berharap mendapatkan sesuatu kebaikan dan terhindar dari sesuatu yang menjadikan hatinya tidak senang kepada kresek, kepada tempat barang. Ketika diberikan kepadanya nasihat, jangan, itu perbuatan masuk kategori syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap kepada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari bahaya kepada selain Allah. Lalu apa darinya kresek? Apa katanya? Ibu saya bilang seperti itu. Ibu saya, alasannya ibu saya. Ini memprihatinkan para jamaah yang berbahagia. Kadang-kadang ada orang yang menanamkan, emangan aja dengar lawan. Nah, orang lamar balik jalan. Penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hal itu ditanam?
Nabiullah Yakub alaihissalam ketika khawatir anaknya memiliki keyakinan yang menyimpang, menanyakan, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian ibadahi setelah aku nanti? Maksudnya setelah aku mati nanti. Anak-anaknya menjawab, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun." Kami beribadah, kami menyembah kepada sesembahanmu dan sesembahan ayah-ayahmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, ilaha wahid, sesembahan yang satu, Allah tabaraka wa ta'ala sendirinya, dengan tidak menyekutukannya. Wa nahnu lahu muslimun, dan kepadanya kami berserah diri. Kata-kata na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida artinya fala nusyrika bihi syai'an wa la na'dilu bihi ahadan. Kami tidak akan menyekutukannya dengan sesuatu, dan kami tidak akan menandingkan terhadapnya sesuatu apapun. Murni kepada Allah, berharap akan kebaikan, berharap agar dijauhkan dari bahaya dan malapetaka, dan kepadanya kami berserah diri. Terkumpul dengan kata-kata wa nahnu lahu muslimun antara keyakinan dan amalan. Ini para jemaah yang berbahagia yang ada pada pribadi yang diabadikan oleh Allah untuk kita jadikan tauladan. Maka tauhid adalah pendidikan yang pertama untuk dikenal. Tauhid adalah akhir wasiat yang disampaikan kepada anak-anaknya. Manakala seseorang meninggalkan dunia dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh celaka. Tidak ada harapan sedikit pun surga menjadi tempat tinggalnya. Tidak ada harapan. Tidak ada harapan sama sekali. Kalau orang memiliki iman yang benar, walaupun seandainya masih ada dosa-dosa yang dikerjakan, maka dengan iman sekecil zarah itu masih punya harapan untuk mendapatkan tempat di dalam surga. Makanya tauhid adalah rosmal, modal pokok untuk dimiliki bagi setiap yang mengharapkan surga dan bagi yang menginginkan selamat dari siksa neraka. Oleh karenanya Nabiullah Yakub di akhir wasiatnya agar mereka menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang berbahagia, selanjutnya Allah berfirman, "Tilka ummatun qad khalat." Itu adalah umat yang terdahulu. Mereka adalah generasi-generasi yang di dalam perjalanan hidupnya berada di atas yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Baginya akan diberikan balasan sesuai dengan kasabnya, sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan apa yang telah menjadi keyakinannya. Walaupun dan bagi kalian juga akan mendapatkan balasan sebagaimana yang telah kalian lakukan. Masing-masing kita akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan yang telah diperbuatnya. In khairan fa khairin wa in syarran fa syarrin. Jika di dalam kehidupannya dipenuhi dengan kebaikan dan iman yang benar, maka dia akan mendapatkan balasan berupa kebaikan, ridha Allah, dan mulia tempatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ketika hidup berada di atas kedurhakaan, maka sungguh celaka siksa yang akan diterimanya. Dan para jamaah yang berbahagia, wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan tidaklah kamu sekalian ditanya tentang apa yang mereka dahulu ketika di dunia mengerjakan. Masing-masing bertanggung jawab sendiri-sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para jamaah yang berbahagia, wasiat tauhid hendaklah kita sampaikan kepada anak-anak kita ketika kita mendidiknya, dan juga kita sampaikan ketika kita mendekati di akhir ajal kita. Dan mudah-mudahan para jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dan keluarga kita, anak cucu keturunan kita adalah generasi yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tauhid yang murni, tauhid yang tidak terkotori dengan keyakinan dan perilaku penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah memberi kepada kita ampunan dari segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wallahu a'lam bissawab. Sebelum kita tutup dengan doa majelis, ada pertanyaan? Dipersilakan. Tidak ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan para jamaah yang berbahagia, ayat yang kita baca di pertemuan malam hari ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan marilah kita selalu jaga keyakinan dan amal kita agar jauh dari perbuatan dan keyakinan yang masuk kategori penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.